Kami lanjutkan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi, dialog yang sedang kita lakukan. Saya ingin langsung ke Bung Silvester. Tadi Bung Azam menantang Anda untuk kemudian menyebutkan secara langsung, Pak Jokowi jangan memberikan metafora. Siapa sebenarnya tokoh di balik tudingan ijazah palsu, Bung Silvester? Jadi gini Bang, Bang Dipo, intinya bahwa tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya sama dengan tuduhan mengenai pemaksulan. Terus tuduhan matahari kembar. Oke. Dan kemarin isu Indonesia gelap itu, ya kan? Nah, ini kan dimainkan oleh, ya saya bilang tadi, para petinggi negara ini yang dulu yang orang-orangnya kalah di Pilpres, ya kan? Terus yang kedua adalah orang-orang yang diberangus nih, organisasi terlarangnya HTI, FPI, termasuk yang orang ingin bermain di 2029. Tapi ini ada buktinya, Bung Silvester? Ada, kalau umpama kayak isu matahari, isu demo-demo Indonesia gelap sudah terbukti. Sudah ada aliran dana dari para koruptor. Jadi aliran ada koruptor dana juga. Ada. Oke. Yang ke manajer pemberitaan Jak TV dan salah satu ketua buzzer itu udah ada dan mereka udah ditahan. Tapi untuk ijazah dan ini belum ada. Ya, jadi karena begini, karena para bohir di belakangnya ini nggak bersatu, Bang. Gitu loh, mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPUA dan kawan-kawan, ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. Saya ingin langsung ke Bung Azam. Bung Azam, ya. Investigasi yang tim Anda lakukan, pengusutan yang Anda lakukan disebut didanai. Betul demikian? Itu salah, Bung Silvester, jangan itu ucapan itu cabut. Tidak ada seorang pun yang mendanai ini. Kami masing-masing, tidak ada. Tolong cabut itu, supaya nggak berkembang kemana-mana. Dan itu bias itu. Jadi sama sekali bergerak dari, bukan cuma TPUA itu kan gabungan gitu. Ya. Artinya gabungan sejak tahun 2002. 2002 itu mulai dari penangkapan Gus Nur Bambang Tri yang diketuai oleh Bang Egy ya, sampai sidang tidak ada pembuktian, hanya fotokopi, tapi tetap dipidana, dan terus berlanjut sampai ada gugatan ke PN Pusat itu ya. Jadi sama sekali itu berjalan. Ya, saya sebut nama Allah ya karena saya Muslim. Demi Allah, demi Rasul, tidak pernah ada yang namanya orang yang membiayai itu. Oke. Ya, jadi tolong juga Bung Silvester jangan membuat narasi yang berkembang kurang sehat lah. Artinya kalau Anda maknai ketika proses hukum sedang berjalan tetapi digeser ke ranah politik, arahnya kemana menurut Anda? Kita kan sudah jelas ini persoalan hukum. Yang menyeret politik ini siapa? Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Jokowi. Baik. Bahwa ini ada agenda besar. Oke. Nah, maksud saya nggak apa-apa. Artinya Pak Jokowi karena menurut feelingnya ada agenda besar karena ada ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, tunjuk aja nggak apa-apa. Pasti ya, maksud saya rakyat akan mendukung kalau memang itu benar. Saya yakin. Saya minta tanggapan untuk Bang Azam, saya hargai itu. Mencabut statement. Enggak, kalau yang lainnya enggak. Kenapa? Sudah terbukti isu Indonesia gelap itu didanai dan ditahan, sudah ada. Ya, jadi saya nggak boleh cabut. Tapi kalau untuk Bang Azam, oke lah. Ya, saya menghargai itu, Bang. Jadi jangan biarkan saya punya pengetahuan saya mengenai itu, ya kan? Itu juga nggak bisa saya bilang nggak ada yang mendanai. Ada isu-isu ini, Bang. Tapi kalau Bang Azam bilang nggak, saya hargai itu. Ya kan? Tapi kalau yang saya bilang tadi, Abang, sudah jelas-jelas Pak Prabowo sendiri juga mengatakan bahwa kalau Indonesia gelap itu dibiayai oleh koruptor yang dalam hal ini koruptor sawit itu. Dan aliran dananya ada. Beda nih. Gitu. Tapi kan kalau kembali ke ijazah ini TPUA itu. Gini. Beda. Baik, saya silakan Mas Soto. Iya, begini, jangan salah paham dulu ya Bang Silver. Saya termasuk orang yang mengkritisi Jokowi ketika Mas Gibran maju. Saya tetap kritis sampai sekarang, tapi saya tidak terlalu nyaman sebetulnya dengan isu ijazah palsu. Tapi silakan teman-teman yang mengkritisi dari cara lain. Yang saya kritisi dari Bang Silvester dalam konteks merespon kritik-kritik seperti ini adalah jangan campur adukan dengan istilah yang tadi Bang Silvester sudah sebutkan sendiri, ad hominem. Bahwa ketika ada sebuah isu ingin kita uji bersama, baik sifatnya hukum atau sifatnya politik, langsung dikaitkan dengan pihak yang kalah pilpres. Saya pernah berdebat keras dengan Bang Silvester terkait dengan isu pemakzulan dari Forum Purnawirawan, itu dikaitkan dengan yang kalah pilpres. Tadi saya jadi bingung sendiri nih, berbeda lagi aktornya, karena yang dikatakan bukan yang kalah pilpres, tapi yang ada dalam bagian koalisi.
warnanya biru, mantan petinggi negeri, anaknya ingin dijadikan pengganti. Kan kemudian orang mengarah pada Partai Demokrat. Tetapi apapun itu, Bang Silvester, ketika kemudian narasinya seperti itu, yang kasihan Pak Prabowo. Ini kan seakan-akan meragukan kapasitas kepemimpinan seorang Prabowo untuk menjaga kondusivitas antar aktornya. Untuk kemudian bisa menegur pihak-pihak yang ada sebagai musuh dalam selimut. Ini yang akhirnya bisa merenggangkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau Bang Silvester atau teman-teman lain yang menuding seperti itu dianggap sebagai representasi suara Pak Jokowi, ini sangat tidak Pak Jokowi. Kalau memang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, hadapi secara hukum, otomatis nanti ujungnya akan menjadi sebuah kemenangan kok. Cara Pak Jokowi juga menurut saya masih elegan yang dilakukan hari ini misalnya, ketika kemudian tapi Pak Jokowi dalam gini Mas Otto. acara reuni. Tapi Ya. Pak Jokowi bilang sebelumnya bahwa tokoh ataupun aktor besar politik ini di balik tudingan ijazah palsu sudah diketahui oleh publik. Ya, itu juga menurut saya sebuah blunder dari Pak Jokowi yang biasanya sebagai seorang presiden gaya berpolitiknya nggak seperti ini. Oke. Pak Jokowi itu biasa menggunakan pihak ketiga untuk menyuarakan sebuah fakta atau informasi yang beliau ketahui. Saya agak kaget Pak Jokowi mengomentari seperti ini dan kemudian diteruskan dengan bahasa yang lebih spekulatif oleh para relawannya. Yang terjadi adalah sekarang seakan-akan Pak Jokowi punya musuh baru lagi nambah. Entah yang namanya Partai Biru, mantan petinggi negeri, anaknya yang dituduh untuk menggantikan. Jangan sampai loh, orang sudah pensiun akhirnya dipenuhi oleh energi untuk menjawab isu-isu seperti ini, apalagi harus menambah musuh. Itu saya pikir masukan buat teman-teman relawan Jokowi. Saya ingin ke Mungkin Bung saya- Silvester lagi. ya. Bung, ini kan artinya proses hukum sedang berjalan, tapi digeser dalam tanda kutip ke ranah politik. Apakah ini membuktikan ataupun menjadi sinyal Pak Jokowi juga agak takut nih, karena Bung Roy dan koleganya punya hal-hal baru mungkin tiap minggu bahkan. Pak Jokowi dan kami semua tidak takut 1% pun. Oke. Ya, dan Pak Jokowi happy aja. Saya hanya mau highlight sedikit bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY ini sangat baik. Ya, kita lihat waktu Demokrat dibegal waktu itu, Pak AHY dipanggil oleh Pak Jokowi dan akhirnya Mas AHY pun dijadikan menteri oleh Pak Jokowi. Ya, itu yang saya bilang tadi. Terus mengenai ad hominem, Bang, Abang harus tahu bahwa makian terhadap Pak Jokowi oleh para purnawirawan dan penuduh ijazah palsu ini udah sangat keterlaluan gitu loh. Ya, jadi kembali lagi jangan menuduh orang, tapi yang sebelah ini memaki-maki Pak Jokowi, adili Jokowi sampai bilang PKI nggak mau dipimpin oleh monyet. Itu kan ad hominem gitu. Jadi jangan menuduh kami, tapi kami ini hanya membalas gitu loh. Daripada tuduhan-tuduhan ini. Jadi jangan membela membabi buta juga, karena Anda termasuk bagian dari situ gitu. Baik, saya ingin ke Bung Azam dulu, karena sebenarnya yang dituduh adalah TPUA dan Roy Suryo CS, tapi Bung Silvester juga merasa tertuduh. Tanggapan Anda? Enggak, saya pikir makanya kalau ini masalah ijazah biarlah hukum yang berjalan, itu clear. Jadi nggak usah ditarik kemana-mana terlalu jauh gitu loh maksud saya. Nah, kalau termasuk ditarik, ranah politik ya? Iya, ke ranah politik gitu loh. Apalagi tadi Bung Sir juga mengatakan bahwa pembegalan Demokrat itu coba ketua KSP siapa waktu itu? Jenderal Muldoko. Itu yang ingin. Jenderal Muldoko sekarang ada di mana? Tapi itu pribadinya Pak Mulma, Bang. Tetap. Saya tahu persis. Bukan. Saya sudah menanyakan Pak Muldoko. Bukan. Saya tanya Pak Muldoko, Anda di order Pak Jokowi tidak? Pernah nggak Pak Muldoko dipanggil oleh Pak Jokowi? Dan Pak AHY dipanggil Pak Jokowi di Istana Bogor. Makanya AHY dikasih menteri oleh Pak Jokowi. Silakan Bung Azam. Jangan kita kembali ke isu ijazah ya. Pak Muldoko sudah melakukan itu. Tapi kan ada pembiaran. Baik. Nah, itu di zaman siapa? Saya mau tanya. Saya minta. Ini penting juga. Saya minta tanggapan Mas Toto. Silakan Mas. Bung Dipo. Siap. Ini isinya udah berbeda, makanya jadi kemana-mana. Betul. Bung Silvester, masukan saya tadi itu simple. Ad hominem itu bukan dalam konteks Anda tidak boleh membalas sebuah isu. Poin saya adalah ketika ada sebuah isu yang Anda bisa kemudian counter secara hukum, counter secara politik dengan objektif dan bijaksana, tapi Anda generalisasi kemudian misal, oke, yang bicara pemakzulan Anda yang kalah pilpres. Yang kalah pilpres banyak. Dan tidak semua berpolitik. Yang kalah pilpres sedang bekerja. Meneruskan kemudian pekerjaannya dan mungkin mengkritisi dengan nalarnya.
Yang kedua, ketika Anda berbicara mengenai isu ijazah palsu, lalu dikaitkan dengan partai politik warna biru, mantan petinggi negeri. Poin saya adalah Anda kok seakan-akan mungkin karena rasa cinta yang luar Baik, Mas biasa Toto. kepada Jokowi untuk Bisa membela, jadi. tapi kemudian bersikap Baik. melebihi bahkan Pak Prabowo sendiri yang sangat menghormati seluruh mantan petinggi negeri Baik. dan bahkan menghormati siapapun yang kalah pilpres. Itu Siap. poin saya. Oke, baik, terima Masukkan kasih. aja, Bang Sylvester. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Bung Azam, terima kasih Ya, Bung Sylvester. Kita berharap bahwa proses hukum terus berjalan ya, dan kita hargai itu. Harapan kita Baik. jangan dicampur Baik. aduk. Baik. Benar kata Mas. Itu Ya, poinnya. intinya Baik. ucapan saya ini Oke. selaras dengan Pak Prabowo dan Baik. Pak Jokowi itu aja. Kita- Kalau enggak oke. mereka pasti protes lah. Baik, terima kasih Itu Bapak-Bapak aja. semua. Kita lanjutkan Kompas Petang, Saudara, dengan informasi terkait dengan Timnas Indonesia U23 melenggang ke final Piala AFF U23 2025 usai mengalahkan Thailand. Untuk ketiga kalinya Garuda Muda maju ke partai puncak. Di final, Timnas U23 akan menghadapi Vietnam.